Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia terus berlanjut di akhir tahun 2023. Neraca dagang berhasil mempertahankan surplus 44 bulan beruntun. Sepanjang Januari hingga Desember 2023, total surplus perdagangan Indonesia mencapai 36,9 miliar US dollar, menyusut dari surplus sepanjang 2022 yang mencapai 54,4 miliar US dollar. Penyusutan ini terutama akibat turunnya surplus perdagangan non-migas yang cukup signifikan dari 78,8 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 56,8 miliar US dollar. Sementara defisit pada perdagangan migas berhasil diturunkan dari 24,4 miliar US dollar di tahun 2022 menjadi 19,9 miliar US dollar sepanjang tahun lalu. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,89 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan juga minyak mentah. Nilai ekspor sepanjang tahun lalu mencapai 258,8 miliar US dollar atau turun 11,33% dari 291,9 miliar US dollar yang tercatat di tahun 2022. Pengiriman ke hampir semua negara yang menjadi pasar ekspor Indonesia turun, termasuk ke Amerika Serikat turun 17,55%, Jepang turun 18,58%, India turun 12,90%, negara-negara di ASEAN turun 16,62%, Uni Eropa turun 22,49% dan Cina turun 1,78%. Secara sektoral, ekspor RI masih ditopang oleh industri pengolahan dengan kontribusi 72,24%, disusul pertambangan dengan kontribusi 19,91%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 1,70%. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2023, ketiga sektor ini juga mencatatkan penurunan masing-masing minus 9,26% di industri pengolahan, 20,68% di industri pertambangan dan lainnya, serta minus 10,04% di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di tengah penyusutan surplus neraca perdagangan dan penurunan ekspor, strategi untuk memperkuat kinerja menjadi kunci. Apalagi, sektor perdagangan secara keseluruhan termasuk ekspor menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia terus berlanjut. Per Desember 2023, BPS mencatat surplus perdagangan neraca Indonesia sudah berlangsung selama 44 bulan berturut-turut. Meskipun demikian, total surplus perdagangan Indonesia di tahun 2023 menyusut dibandingkan tahun 2022. Lantas apa sebenarnya faktor yang melatar belakangi turunnya total surplus perdagangan tersebut? Kami akan membahas postur neraca perdagangan Indonesia di tahun 2023 bersama dengan PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Bersama saya Puja Lestari, inilah Trade Talk selengkapnya, IDTV, Inspirasi Investasi. Untuk membedah bagaimana perjalanan surplus dari neraca perdagangan Indonesia selama 44 bulan berturut-turut, kami sudah bersama dengan Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, PLT Kepala BPS. Terima kasih Bu Winnie sudah hadir bersama kami di Trade Talk. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, ini kita tahu kalau data is the new oil ya Bu. Memahami data ini berarti adalah salah satu kunci dari keberhasilan suatu kebijakan. Dan salah satu rilis data ekonomi yang juga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi adalah neraca perdagangan kita. Yang kemarin tercatat surplus selama 44 bulan berturut-turut. Bahkan pada Desember 2023 tercatat sebesar 3,31 miliar US dollar. Bagaimana Ibu ini melihat kinerja neraca perdagangan kita?
Jadi tentunya kita sudah seperti disampaikan dalam rilis BPS sebelumnya, kita selama 44 bulan tercatat surplus. Tentunya ini satu kinerja perdagangan yang sangat baik untuk Indonesia. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat catatan dari neraca perdagangan barang, karena yang tadi data yang Mbak sampaikan itu adalah neraca perdagangan barang. Dan kalau kita lihat secara historis, sejak tahun 1995 sampai dengan 2008, kita pun juga sudah mengalami surplus setiap bulannya berturut-turut, 152 bulan berturut-turut. Nah, jadi tentunya kinerja yang cukup baik ini harus terus kita jaga. Ini tentunya kalau neraca perdagangan positif ini kan memberikan devisa yang baik untuk negara kita. Tapi di sisi lain dengan surplusnya kinerja kita, tercatat kalau nilai ekspor ini ada penyusutan ya Bu Winnie dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2023 sedikit menurun dari tahun 2022. Nah kalau tadi Bu Winnie menyebut neraca dagang ini dikatakan baik, apakah kinerja ekspor kita juga masih bisa dikatakan baik? Iya, artinya kalau neraca perdagangan itu kan diukur dari ekspor dikurangin impor. Nah, kalau neraca perdagangan kita katakan baik, berarti kinerja ekspornya baik. Tentunya ekspornya lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja dengan impor, nilai impor. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah struktur dari ekspor itu yang perlu kita lihat. Mengapa di tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022? Karena memang harga komoditas di pasar internasional tahun 2023 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga komoditas di pasar internasional pada tahun 2022. Sebenarnya nilai ekspor itu kan adalah perkalian antara volume dengan harga. Nah, jadi kalau volume dikalikan harganya menurun, maka nilai ekspornya juga akan menurun. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Nilai ekspor kita ini juga more or less ataupun sedikit banyak tergantung kepada harga komoditas internasional. Karena memang sebagian besar dari ekspor kita memang dikontribusikan oleh batu bara dan CPO, di mana kedua harga komoditas internasional ini memang harganya tergantung kepada harga di pasar internasional. Begitu. Baik, berarti salah satu faktornya memang karena penurunan harga komoditas yang memang dialami oleh semua negara-negara di dunia, ya Bu ini. Betul. Tentunya kalau kita mau mendorong nilai ekspor yang lebih tinggi, harus nanti ke depan kita dorong volumenya di tengah penurunan harga komoditas internasional yang memang dalam ke depan trennya akan terlihat menurun. Baik, berarti dari harga komoditas. Nah, apakah tadi kita juga sempat menyebut bahwa harga komoditas ini kan ditentukan oleh dunia, dan ada juga sekarang ada sentimen global dari ada kondisi geopolitik dunia yang sedang memanas di Timur Tengah dan juga di Laut Merah. Apakah ini cukup signifikan untuk mempengaruhi kinerja ekspor kita? Tentunya kalau kondisi geopolitik dan geoekonomi yang kita pernah alami di tahun 2021, 2022 itu kan adanya kondisi geopolitik perang Ukraina dan Rusia, ini memberikan tekanan terhadap kenaikan harga komoditas di internasional. Jadi harga minyak meningkat, otomatis diikuti oleh harga komoditas lainnya. Jadi kalau pada saat harga komoditas di pasar internasional meningkat, ini sebenarnya memberikan efek positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Karena tadi kalau harga minyak naik, diiringi oleh harga-harga komoditas lain yang juga akan meningkat, termasuk harga batu bara dan harga CPO juga meningkat. Ini mengapa 2021 dan 2022 terutama kinerja ekspor kita meningkat, karena salah satunya dipengaruhi oleh harga peningkatan harga di pasar internasional, terutama harga CPO dan batu bara. Oke, itu kalau dari sisi harga CPO dan juga batu bara. Kalau kita berbicara tentang pasar tujuan ekspor, Bu ini bisa dibilang pengiriman ke semua tujuan ekspor ini kan turun. Seperti di ekspor ke ASEAN minus 16,62%, kemudian Uni Eropa juga minus, dan ada ke Tiongkok, Jepang, dan juga AS dan India yang juga tercatat minus. Tanggapan Bu ini bagaimana? Kenapa bisa minus ke pasar-pasar ini? Jadi kalau pada saat harga komoditas di pasar internasional meningkat, ini sebenarnya memberikan
efek positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia karena tadi kalau harga minyak naik diiringi oleh harga-harga komoditas lain yang juga akan meningkat, termasuk harga batu bara dan harga CPO juga meningkat. Ini mengapa 2021 dan 2022 terutama kinerja ekspor kita meningkat karena salah satunya dipengaruhi oleh harga peningkatan harga di pasar internasional, terutama harga CPO dan batu bara. Oke, itu kalau dari sisi harga CPO dan juga batu bara. Kalau kita berbicara tentang pasar tujuan ekspor, Bu Winnie, bisa dibilang pengiriman ke semua tujuan ekspor ini kan turun, seperti di ekspor ke ASEAN minus 16,62%, kemudian Uni Eropa juga minus, dan ada ke Tiongkok, Jepang, dan juga AS dan India yang juga tercatat minus. Tanggapan Bu Winnie bagaimana? Kenapa bisa minus ke pasar-pasar ini? Tentunya secara historis kita juga telah mencatat bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan 2008 Indonesia telah mengalami dan tercatat mengalami surplus neraca perdagangan berturut-turut selama 152 bulan. Tentunya neraca perdagangan memang untuk Indonesia biasanya selalu positif. Ya, baik. Berbicara tentang ekspor lagi, Bu Winnie, tadi kita sudah sepakat bahwa salah satu yang menyebabkan penyusutan ekspor ini karena harga komoditas yang turun. Tapi kalau kita dari pasar tujuan ekspor, kita lihat dari pasar tujuan ekspor seperti ke ASEAN, ke Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, AS, dan India ini tercatat minus di tahun 2023. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi yang minus itu adalah angka pertumbuhannya year on year. Tetapi nilai ekspornya kan masih positif. Misalkan contoh bagaimana neraca perdagangan dengan Tiongkok itu masih tercatat surplus. Yang minus sekali lagi ingin saya sampaikan adalah pertumbuhannya negatif secara year on year. Dari tahun 2023 yang terakhir adalah di bulan Desember kan, 2023 dibandingkan dengan Desember 2022 memang ke Tiongkok tumbuhnya minus 0,32%. Nggak terlalu terkontraksi lah. Jadi tapi nanti kita lihat bagaimana secara full year-nya dari Januari sampai dengan Desember. Apakah terkontraksi ini meskipun hanya sedikit ya Bu Winnie ya, apakah ini juga karena tadi harga komoditas yang turun? Pastinya iya, karena mayoritas komoditas yang kita ekspor ke Cina, komoditas utamanya adalah batu bara. Kemudian CPO, begitupun juga ke India. Komoditas utama ekspor kita ke pasar India adalah CPO, gitu. Jadi sekali lagi kedua harga ekspor komoditas CPO dan batu bara ini memang sangat dipengaruhi oleh harga yang terjadi di tingkat internasional. Baik, berarti bisa kita simpulkan kalau memang nilai ekspor turun karena faktor lain yang tidak bisa dikontrol, yaitu harga komoditas yang juga menurun secara global. Tadi kita sudah berbicara tentang ekspor, Bu Winnie. Kalau sekarang terkait dengan impor. Nilai impor Indonesia Desember 2023 mencapai 19,11 miliar US dollar dan turun 2,45% dibandingkan November 2023 dan juga turun lebih banyak lagi 3,81% dibandingkan Desember 2022. Nah, dengan turunnya nilai impor kita ini, apakah ini artinya Indonesia sudah mulai bisa mandiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi impor Indonesia itu mayoritas didominasi atau dikontribusikan oleh bahan baku penolong. Jadi kalau secara full year, komposisi dari impor bahan baku kita adalah sekitar di bulan Januari sampai Desember, itu dari total nilai impor 221 miliar US dollar, 161-nya berasal dari impor bahan baku penolong. Nah, tentunya penurunan, pertanyaannya ada penurunan dari impor bahan baku penolong. Salah satunya disebabkan karena biasanya impor bahan baku ini akan sangat terkait dengan kebutuhan industri untuk memenuhi bahan bakunya. Dan juga artinya kalau nanti ada aktivitas yang sedikit menurun dari industri kita, ini akan tercermin dari turunnya kebutuhan dari bahan baku dan penolong. Karena ini memang mayoritas adalah
disebabkan oleh aktivitas dari sektor manufaktur. Ya, baik. Berarti kalau kita lihat secara posturnya memang komoditas bahan baku yang menjadi impor kita paling banyak. Iya. Oke. Kalau misalkan kita berbicara tentang impor migas, Bu Winnie. Iya. Impor migas di Desember 2023 ini kan senilai 3,37 miliar US dollar, turun 3,33% dibandingkan November 2023 atau naik 5,35% dibandingkan Desember 2022. Apakah hal ini disebabkan oleh demand migas yang turun atau ada faktor lain? Kalau kita lihat bagaimana komposisi kebutuhan dari minyak dan gas, memang sebagian besar bukan untuk rumah tangga ataupun transportasi, tetapi juga untuk kebutuhan bahan bakar energi dari industri. Nah, kita lihat ini kan karena memang adanya penurunan kebutuhan bahan baku penolong, yang ini menunjukkan adanya penurunan dari kebutuhan dan industri untuk melakukan aktivitas. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh sektor industri. Nah, ini ada kaitannya antara kebutuhan energi dan juga kebutuhan bahan baku penolong. Bagaimana kebutuhan bahan baku penolong untuk sektor manufaktur ini ke depan bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Oke. Nah, sehingga nanti bisa meredam dari impor bahan baku penolong. Begitu. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang impor komoditas yang lain, itu ada impor beras tadi ya, sama juga dengan bahan baku ya, Bu Winnie. Kalau kita lihat di impor beras ini kan tahun 2023 ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, sebenarnya apakah ini karena produksi lokal kita ini sangat kecil sehingga kita harus memenuhi kebutuhan pasar dengan impor, atau ada faktor lain juga? Tanggapan Bu ini bagaimana? Kenapa bisa minus ke pasar-pasar ini? Beras itu impor pada saat dibutuhkan, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pemirsa, kembali lagi di Trade Talk. Sebelum kita menyimak lebih lanjut bagaimana dialog antara rekan Puja Lestari dan juga PLT Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar, saya Rama Soekarta akan mengajak Anda untuk membedah bagaimana pergerakan neraca perdagangan Indonesia selama beberapa waktu yang lalu. Kita lihat yang pertama, di mana pemirsa kita lihat surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2023. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai Desember, Indonesia selalu mencatatkan surplus. Di mana tahun 2023 dibuka dengan surplus sebesar 3,88 miliar dolar Amerika Serikat dan diakhiri pada bulan Desember sebesar 3,31 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun peningkatan surplus paling tinggi dialami pada bulan Februari sebesar 5,40 miliar dolar Amerika Serikat dan surplus paling rendah dialami pada bulan Mei sebesar 0,42 miliar dolar Amerika Serikat. Next. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana pergerakan neraca dagang Indonesia sepanjang 5 tahun terakhir. Di mana jika kita lihat pada tahun 2019 memang neraca dagang Indonesia sempat mengalami defisit sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020, di mana ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, justru neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus sebesar 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut meningkat sepanjang tahun 2021 mencapai 35,42 miliar dolar Amerika Serikat dan melanjutkan juga surplus pada tahun 2022 sebesar 54,53 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2023 meskipun memang masih surplus, mencatatkan penyusutan ke angka 36,9 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana struktur ekspor Indonesia sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Di mana kita lihat di sini memang sepanjang tahun 2023, ekspor Indonesia didominasi oleh industri pengolahan sebesar 72,24% atau senilai 186.980,3 juta dolar Amerika Serikat yang dilanjutkan oleh juga ada disusul
Sektor pertambangan dan lainnya sebesar 51.512,4 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 19,91%. Dan juga ada sektor migas menyumbang 6,15% senilai 15.982,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,70% ke level 4.403,6 juta dolar Amerika Serikat, sehingga total nilai ekspor Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 tercatat sebesar 254.818,9 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pemirsa, beralih ke bagaimana negara tujuan non-migas Indonesia sepanjang tahun 2022 dan juga 2023. Yang pertama, kita ke negara Tiongkok terlebih dahulu sebagai salah satu mitra dagang terkuat Indonesia, di mana pada tahun 2022 kita ketahui ekspor mencapai 63.461,7 juta dolar Amerika Serikat. Namun, angka tersebut harus menyusut pada tahun 2023 mencapai 62.335,1 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 1,78%. Adapun komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah ada besi, baja, lignit, dan juga batu bara. Kemudian kita lihat ke ASEAN. ASEAN di sini pada tahun 2022 mencatatkan ekspor sebesar 53.459,9 juta dolar Amerika Serikat. Namun angka tersebut harus turun 16,62% ke 44.574,4 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Dengan kemudian dilanjutkan dari Amerika Serikat pada tahun 2022, ini ekspornya mencapai 28.182,7 juta dolar Amerika Serikat, namun juga harus turun sebesar 17,55% pada tahun 2023 menjadi 23.236,2 juta dolar Amerika Serikat. Adapun dari negara India, ekspor kita pada tahun 2022 mencapai 23.285,7 juta dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2023 juga turun menjadi 20.281,5 juta dolar Amerika Serikat atau mencatatkan penurunan 12,90%. Dan negara Jepang dari yang 2022 ini kita mencatatkan ekspor 23.199,4 juta dolar Amerika Serikat harus turun 18,58% menjadi 18.887,8 juta dolar Amerika Serikat. Next, kita juga masih bisa melihat bagaimana pergerakan ekspor Indonesia di negara-negara lainnya. Yang pertama di sini ada Uni Eropa, pemirsa, di mana jika kita lihat pada tahun 2022 mencatatkan ekspor dari Indonesia ini mencapai 21.250 juta dolar Amerika Serikat, namun kembali lagi harus turun 22,49% sepanjang tahun 2023 menjadi 16.471,6 juta dolar Amerika Serikat. Dari Korea Selatan, dari tahun 2022, ekspor kita mencatatkan senilai 10.651,9 juta dolar Amerika Serikat, turun 19,24% menjadi 8.602 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor ke Taiwan, dari tahun 2022, tercatat 7.854,2 juta dolar Amerika Serikat, turun 18,43%, menjadi 6.406,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan ekspor ke Australia tahun 2022 tercatat 3.222,7 juta dolar Amerika Serikat, turun 6,17% ke level 3.024 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana 3 provinsi penyumbang ekspor paling besar, di mana kita lihat dari grafis di belakang saya ada Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur menjadi 3 provinsi utama penyumbang ekspor tahun 2023.
Adapun Jawa Barat ini mencatatkan ekspor sebesar 36.633,4 juta dolar Amerika Serikat atau menjadi provinsi penyumbang ekspor paling tinggi. Disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan ekspor sebesar 27.937,7 juta dolar Amerika Serikat dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur di posisi ketiga dengan ekspor sebesar 22.426,5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana impor menurut penggunaan barang sepanjang bulan Januari hingga Desember 2023. Di mana jika kita lihat pemirsa, pada tahun 2023 sektor bahan baku atau penolong ini mendominasi penggunaan impor sebesar 72,63% pada nilai 161.155,7 juta dolar Amerika Serikat, disusul oleh sektor barang modal sebesar 17,66% senilai 39.183,5 juta dolar Amerika Serikat, dan juga ada sektor barang konsumsi yang menyumbang 9,71% senilai 21.546,5 juta dolar Amerika Serikat, sehingga total impor pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai 221.885,7 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana surplus neraca perdagangan kita lihat year on year, di mana kita bandingkan pada bulan Januari 2023 dan juga Januari 2024. Pada bulan Januari 2023, surplus neraca perdagangan kita mencapai 3,88 miliar dolar Amerika Serikat, namun harus turun sebesar 47,94% ke 2,02 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2024. Selanjutnya, perkembangan nilai ekspor sepanjang Januari 2023 dan juga Januari 2024 kita lihat di mana dari sektor migas ini mencapai 1,49 miliar dolar Amerika Serikat, namun angkanya harus turun pada bulan Januari 2024 ke 1,39 miliar dolar Amerika Serikat. Dari ekspor non-migas, pada tahun 2023 bulan Januari mencapai 20,83 miliar dolar Amerika Serikat. Angkanya juga turun pada bulan Januari 2024 menjadi 19,13 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga total ekspor pada Januari 2023 ini yang tadinya mencatatkan 22,32 miliar dolar Amerika Serikat harus turun secara tahunan pada bulan Januari 2024 menjadi 20,52 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana perkembangan nilai impor. Masih secara year on year, kita lihat pada bulan Januari 2023, impor migas kita berada pada level 2,90 miliar dolar Amerika Serikat. Angkanya harus turun pada Januari 2024 menjadi 270 miliar dolar Amerika Serikat. Impor non-migas pada bulan Januari 2023 ini mencapai 15,54 miliar dolar Amerika Serikat. Ini naik sedikit menjadi 15,81 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 2024, sehingga kita lihat total impor Indonesia ini pada bulan Januari 2023 sebesar 18,44 miliar dolar Amerika Serikat, dan angka tersebut naik pada bulan Januari 2024 atau 1 tahun setelahnya menjadi 18,51 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, pemirsa, demikian pemaparan bagaimana pergerakan neraca dagang Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana perbincangan antara rekan Puja Lestari dan PLT Kepala BPS Ibu Amalia Adininggar berikut ini. Baik, berarti kalau kita lihat secara posturnya memang komoditas bahan baku yang menjadi impor kita paling banyak. Iya. Oke.
Kalau misalkan kita berbicara tentang impor migas, Bu Winnie. Iya. Impor migas di Desember 2023 ini kan senilai 3,37 miliar US dollar, turun 3,33% dibandingkan November 2023 atau naik 5,35% dibandingkan Desember 2022. Apakah hal ini disebabkan oleh demand migas yang turun atau ada faktor lain? Kalau kita lihat bagaimana komposisi kebutuhan dari minyak dan gas, memang sebagian besar bukan untuk rumah tangga ataupun transportasi, tetapi juga untuk kebutuhan bahan bakar energi dari industri. Nah, kita lihat ini kan karena memang adanya penurunan kebutuhan bahan baku penolong, yang ini menunjukkan adanya penurunan dari kebutuhan dan industri untuk melakukan aktivitas, ini juga akan mempengaruhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh sektor industri. Nah, ini ada kaitannya antara kebutuhan energi dan juga kebutuhan bahan baku penolong. Bagaimana kebutuhan bahan baku penolong untuk sektor manufaktur ini ke depan bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Nah, sehingga nanti bisa meredam dari impor bahan baku penolong, begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang impor komoditas yang lain, itu ada impor beras tadi ya, sama juga dengan bahan baku ya, Bu Winnie. Kalau kita lihat di impor beras ini kan tahun 2023 ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nah, sebenarnya apakah ini karena produksi lokal kita ini sangat kecil sehingga kita harus memenuhi kebutuhan pasar dengan impor, atau ada faktor lain juga? Sebenarnya beras itu kan kita banyak impor di terutama di beberapa bulan di penghujung tahun 2023, karena salah satunya adalah produksi beras kita menurun disebabkan faktor cuaca. Karena kita mengalami kondisi cuaca ekstrim yang kemudian menyebabkan penurunan dari produksi beras. Tentunya karena adanya defisit dari beras, produksi dikurangi konsumsi, kita tidak mencukupi dari produksi dalam negeri, ya kita harus impor. Jadi beras itu impor pada saat dibutuhkan, pada saat jumlah produksi beras di Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, jadi ada beberapa bulan memang di saat kita mengalami El Nino yang berkepanjangan, disitulah kita membuka keran impor beras. Ya, tapi kalau kita lihat dari negara asal impor beras, saat ini Indonesia paling banyak mengimpor beras dari mana? Dari Thailand. Dari Thailand. Kalau di tengah ketidakpastian global ini ada juga beberapa negara yang menyimpan stok berasnya sendiri, Bu Winnie, sehingga enggan untuk ekspor ke negara lain. Di tengah ketidakpastian global dan juga kekeringan El Nino tadi, apakah ada alternatif negara lain yang kita bisa jadikan asal impor beras? Iya, sebenarnya kan waktu sebelum ada kebijakan restriksi ekspor dari berbagai negara, memang dengan kondisi ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik, masing-masing negara menyebabkan tekanan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas, termasuk komoditas pangan. Apalagi kemudian ini dilengkapi dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi juga di berbagai negara di dunia. Beberapa negara menerapkan kebijakan untuk mengamankan stok atau pasokan bahan pangan di negaranya sendiri, seperti contohnya adalah yang melakukan restriksi ekspor India. Nah, India itu sebenarnya merupakan salah satu asal impor beras yang diimpor oleh Indonesia, baik basmati maupun beras yang medium. Nah, tetapi karena kita melihat karena India melakukan restriksi ekspor untuk berasnya, ya akhirnya kita data impor menunjukkan ada shifting ke negara lain yang menjadi asal impor. Seperti contohnya impor kita dari Thailand meningkat pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentunya kita mencermati bahwa upaya untuk menjaga pasokan beras di Indonesia ini terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai diplomasi dilakukan dengan beberapa negara mitra dagang asal impor beras, dan ini tentunya terus dilakukan dan sudah berhasil, dan nanti kita akan rekam di dalam
data-data impor di bulan-bulan berikutnya Iya. tentunya. Oke, dan kita berharap tentunya nanti suatu saat Indonesia bisa terus meningkatkan produksi lokal beras ya Bu Winnie ya, sehingga Iya, pasti. tidak perlu impor lagi dari negara lain. Baik Bu Winnie, Indonesia juga sudah banyak sekali ya melakukan perjanjian perdagangan maupun perjanjian ekonomi komprehensif dengan banyak negara. Nah, apakah perjanjian perdagangan ini sudah cukup optimal untuk mendorong ekspor kita? Iya, di sebagian negara kami melihat bahwa dampak dari adanya perjanjian perdagangan bebas ataupun perjanjian ekonomi komprehensif yang kita sebut dengan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu di beberapa negara sudah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut. Sebagai contoh, perjanjian Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement diimplementasikan per 1 September 2023. UAE ini termasuk dalam 5 negara tujuan ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan ekspor yang terbesar di tahun 2023. Jadi tentunya dengan adanya CEPA ini memberikan peluang pasar yang lebih besar terhadap produk-produk ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar negara tersebut. Berbicara lagi tentang kinerja ekspor, Bu Winnie, apakah ada faktor dari dalam negeri yang mempengaruhi kinerja ekspor kita? Mungkin ada produksi dari manufaktur kita yang menurun atau ada faktor lain? Ya memang tentunya kan ekspor akan kinerja ekspor ini berdasarkan produk akan sangat terkait dengan kinerja dari industri yang memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh, ekspor dari produk alas kaki itu menurun, dan kalau kita lihat data industri manufaktur, terutama industri alas kaki juga outputnya mengalami penurunan. Jadi memang antara data ekspor, terutama ekspor non migas, kita bisa sandingkan dengan data dari PDB sisi produksi. Di situ kan ada data untuk bagaimana nilai tambah dari sektor industri manufaktur berdasarkan subsektornya. Memang beberapa menunjukkan seperti industri tekstil, kinerjanya ataupun outputnya dan nilai tambahnya lagi menurun. Nah ini tercermin juga dari bagaimana kinerja ekspor tekstil kita yang juga tidak setinggi yang kita harapkan. Berbicara lagi tentang kinerja ekspor, Bu Winnie, apakah ada faktor dari dalam negeri yang mempengaruhi kinerja ekspor kita? Mungkin ada produksi dari manufaktur kita yang menurun atau ada faktor lain? Ya memang tentunya kan ekspor akan kinerja ekspor ini berdasarkan produk akan sangat terkait dengan kinerja dari industri yang memproduksi barang tersebut. Sebagai contoh, ekspor dari produk alas kaki itu menurun, dan kalau kita lihat data industri manufaktur, terutama industri alas kaki juga outputnya mengalami penurunan. Jadi memang antara data ekspor, terutama ekspor non migas, kita bisa sandingkan dengan data dari PDB sisi produksi. Di situ kan ada data untuk bagaimana nilai tambah dari sektor industri manufaktur berdasarkan subsektornya. Memang beberapa menunjukkan seperti industri tekstil, kinerjanya ataupun outputnya dan nilai tambahnya lagi menurun. Nah ini tercermin juga dari bagaimana kinerja ekspor tekstil kita yang juga tidak setinggi yang kita harapkan. Jadi artinya kalau kita mau mendorong ekspor yang lebih bagus, ini juga harus diiringi oleh kinerja dari sektor industri manufakturnya sendiri. Baik, Bu, ini dari salah satu untuk mempengaruhi kinerja ekspor kita agar bisa meningkat. Apakah ada pengaruh dari hilirisasi yang sedang kita dorong saat ini? Ini sangat jelas. Jadi kalau kita lihat dulu, nih di data sebelum 2018, di mana hilirisasi belum sebesar yang kita lakukan saat ini, maka kinerja ekspor ferronikel atau produk olahan dari nikel itu memang relatif sangat rendah. Tapi begitu di tahun 2020, 2021, 2023 ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari ekspor produk ferronikel. Jadi artinya ini sudah mulai menggeser struktur ekspor Indonesia yang tadinya hanya melakukan ekspor biji biji nikel yang tidak diolah, ternyata
mempengaruhi bahwa ekspor kita sekarang ini sudah bergeser menjadi produk olahan nikel yang tentunya bernilai tambah lebih tinggi, dan ini dengan kita mengolah nikel di dalam kawasan Indonesia, ini bisa menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Indonesia tentunya, dan menciptakan keterkaitan yang besar, baik secara forward and backward linkage-nya, ataupun memberikan multiplier effect yang lebih baik buat perekonomian Indonesia untuk tumbuh, terutama ekonomi lokal. Karena kalau kita lihat bagaimana hilirisasi dilakukan di contoh kita ambil di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, ini terekam dari betapa besarnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara karena akibat dari kegiatan ataupun aktivitas hilirisasi. Jadi tidak hanya berdampak kepada rekaman ataupun data ekspor non migas kita yang mulai terlihat pergeseran dari yang non olahan menjadi olahan, tetapi ini juga terekam dari data pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut yang menembus double digit. Ini artinya hilirisasi tidak hanya mendorong ekspor, tapi juga memberikan multiplier effect yang sangat banyak ya, Bu Winnie. Iya, betul. Secara teori memang ada hubungan antara depresiasi nilai mata uang suatu negara terhadap kinerja ekspor. Secara teori itu kan yang kita lihat adalah nilai tukar real. Nilai tukar real itu kalau dia mengalami depresiasi harusnya mendorong peningkatan nilai ekspor karena harga dari produk ekspor itu akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan kalau dia lebih apresiasi. Kalau apresiasi harga ekspor menjadi mahal di pasar internasional. Nah, tetapi dalam kenyataannya tentunya kinerja ekspor itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak saja dipengaruhi oleh kurs ataupun nilai tukar, bisa juga dipengaruhi oleh kontrak dari ekspor yang dilakukan oleh pengusaha sudah dikontrak 1 tahun. Berarti bagaimanapun dia akan tetap melakukan ekspor kalau sudah dikontrak pembelian 1 tahun. Dan juga mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, misalnya pada saat COVID kita melihat betapa sulitnya melakukan ekspor maupun impor karena memang terjadi gangguan dari transportasi atau logistik ekspor yang memang tidak banyak yang tetap melakukan aktivitas pengiriman barang karena memang waktu itu ada pembatasan di berbagai negara, terutama pembatasan mobilitas dan aktivitas kerja dari masyarakat yang bekerja di sektor itu. Faktor nilai tukar bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kinerja ekspor. Banyak faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan apakah ekspor suatu negara itu naik atau turun. Termasuk tadi kebijakan restriksi ekspor dari satu negara mempengaruhi kinerja impor kita. Negara berkembang seperti Indonesia biasanya mengalami surplus neraca perdagangan barang. Tidak hanya direkam oleh neraca perdagangan barang, tapi ada neraca perdagangan barang dan jasa. Nah, ini yang kita masih defisit adalah di neraca perdagangan jasa. Faktor nilai tukar bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kinerja ekspor. Banyak faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan apakah ekspor suatu negara itu naik atau turun. Termasuk tadi kebijakan restriksi ekspor dari satu negara mempengaruhi kinerja impor kita misalnya. Berarti ada banyak faktor lain dan tentunya kita tidak boleh mengkambing hitamkan satu faktor saja. Tidak bisa, kita harus melihat secara komprehensif dalam menganalisis apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara. Bu Winnie, menurut pandangan Ibu, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk dapat menjaga capaian surplus ini? Menjaga akan terus surplus hingga nanti tahun 2024? Atau mungkin kita bisa menambah surplusnya, apa yang harus dilakukan Indonesia?
Ya, tentunya pertama terus mendorong upaya hilirisasi ini pasti sangat penting karena dengan hilirisasi kan meningkatkan nilai tambah dari produk yang kita jual sehingga nilai ataupun harga barang ekspornya akan menjadi lebih tinggi dan ini dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Yang kedua adalah tentunya diversifikasi produk ekspor menjadi penting ke depan. Sehingga Indonesia tidak bergantung kepada komoditas tertentu, apalagi bergantung kepada komoditas non-olahan. Karena kalau kita bergantung kepada komoditas non-olahan, maka kinerja ekspor kita akan rentan terhadap fluktuasi dari harga di pasar internasional. Sementara kalau kita bisa menggeser struktur dari produk ekspor kita ke arah produk manufaktur, ini kita relatif stabil harganya karena produsen akan menjadi penentu harga dari produk ekspor tersebut. Tapi kalau kita masih fokus kepada ekspor produk non-olahan, ini harga bukan ditentukan oleh produsen, tetapi harga ditentukan oleh pasar. Sehingga ini akan menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas ekspor. Nah, oleh sebab itu, upaya diversifikasi produk ekspor menjadi penting. Peningkatan kualitas dari produk ekspor juga menjadi satu hal yang urgent dan upaya hilirisasi ini penting untuk terus didorong sehingga kita bisa memberikan kontribusi terhadap mendorong perubahan struktur ekspor kepada ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi. Baik, dan tentu kita harapkan di end of the year 2024 ini bisa surplus lagi ya, ini neraca perdagangannya. Biasanya memang secara struktur ekonomi Indonesia dan juga secara historis negara berkembang seperti Indonesia biasanya mengalami surplus neraca perdagangan barang. Gitu. Tetapi juga tentunya kan yang namanya neraca perdagangan tidak hanya direkam oleh neraca perdagangan barang, tapi ada neraca perdagangan barang dan jasa. Nah, ini yang kita masih defisit adalah di neraca perdagangan jasa. Nah, oleh sebab itu penting juga untuk perdagangan jasa kita dorong untuk ke arah lebih baik supaya kita bisa menekan defisit dari neraca perdagangan jasa. Baik, baik. Terima kasih Bu Amalia Adininggar Widyasanti, PLT Kepala BPS sudah menyediakan waktunya bersama kami di Trade Talk. Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia surplus 44 bulan berturut-turut meskipun kinerja ekspor menurun, namun hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah memang karena harga komoditas yang menurun. Namun ada beberapa catatan yang bisa kita pelajari dari neraca perdagangan ini, diantaranya ialah ini artinya hilirisasi harus didorong karena hilirisasi meningkatkan nilai tambah ekspor kita, lalu diversifikasi ekspor juga harus dilakukan, dan tentunya meningkatkan neraca perdagangan jasa. Terima kasih sudah menyaksikan Trade Talk. Terima kasih dan sampai jumpa.